Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul dengan sukacita dalam rumah Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari saya undang saat siang hari ini kita mau datang dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu kami boleh ada di tempat ini. Untuk kami mau nyatakan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau layakkan setiap kami Bapa. Satukan kami dalam roh dan kebenaran-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita ilahi-Mu ada dalam tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk nyatakan, kami siap untuk berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasai setiap sudut ruangan ini Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu saja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama berucap syukur. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu nyata atas kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami boleh rasakan kasih-Mu sampai saat ini Bapa. Kasih dan setia
setiamu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah
sebab kasih-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Amin. Selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan setiap pujian kami, pengagungan kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, layakkanlah kami membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian kami, dan apa yang kami persembahkan melalui pujian dan penyembahan kami Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan terlebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberikan sukacita ilahi buat kami Bapa, dan kami boleh pulang bawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yes, boleh saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan kita Allah yang perkasa, amin. Lebih lagi kita mau bersorak, kita mau agungkan Dia. Sebab Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, dahsyat buat kami. Amin. Saya mau nyatakan pujian kami Tuhan. Tuhan yang berkuasa.
kami percaya Engkau curahkan atmosfer surgamu. Kami boleh menikmati atmosfer surgamu saat siang hari ini Bapa. Amin. Yes. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan. Suasana surgamu. Haleluya Tuhan, Engkau pengharapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percayai Tuhan. Kami mau taruh hidup kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya rencana-Mu indah buat kami. Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya
Karena kami tahu Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Engkau Allah yang dahsyat, yang siap memberkati kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami agar kami menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk memberkati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk saudara, shalom. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, saya ingin bicara tentang perjalanan hidup Yusuf bagian yang keberapa saudara? Keempat ya. Masih ada yang kelima ya. Tetapi akan saya sampaikan di minggu pertama bulan Maret. Karena minggu depan di ibadah kedua jam 9 ini ada tamu Bapak Pendeta Andi dari Wonosobo saudara ya. Jadi hanya khusus di ibadah kedua saja ada tamu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan sambungan daripada khotbah saya hari ini ya saudara. Jadi terputus minggu depan, nanti nyambungnya minggu pertama di bulan Maret saudara ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 khotbah yang lampau saudara ya, kita tahu rahasia Yusuf adalah takut akan Allah. Ya, saudara ingat itu ya. Jadi, saudara 13 tahun dia menderita, prinsipnya tidak pernah berubah, yaitu takut akan Allah, saudara ya. Jadi, itu yang menyebabkan Allah menyertai Yusuf kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, Yusuf berhasil karena Allah menyertai dia. Dan kenapa Allah menyertai dia? Karena Yusuf takut akan Allah. Apa takut akan Allah? Dia menjauhi kejahatan, dia menjauhi dosa, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf yang menyebabkan Yusuf menderita berapa tahun? 13 tahun, saudara ya. Yang menyebabkan Yusuf menderita 13 tahun, sujud di hadapannya, datang. Dia tidak tahu kalau di depannya ini adalah adiknya Yusuf yang telah dia jual sebagai budak. Dia gak ngerti, 10 orang kakaknya gak tahu kalau itu Yusuf saudara. Tapi Yusuf mengenal mereka adalah kakak-kakaknya. Dan ketika saudaranya ini saudara datang sujud menyembah kepada Yusuf saudara, Yusuf itu enggak dendam. Dia enggak dendam saudara ya. Makanya minggu lalu saya bilang, tolong saudara di Komsel jawab pertanyaan saya. Ingat ya, sudah dibahas di Komsel saudara. Jadi kalau saudara jadi Yusuf yang menderita lama, terus orang yang membuat saudara menderita itu datang sujud di hadapan saudara, apa yang saudara lakukan? Kan gitu kan kemarin ya saudara. Yusuf tidak dendam. Nah hari ini nanti kita akan melihat lebih lanjut lagi saudara. Kemudian saudara, kemarin kita sudah melihat bahwa walaupun Yusuf tidak dendam, tapi Yusuf itu masih mau menguji, ya kan? Akhirnya Simeon ditahan. Dia belum menunjukkan dirinya. Siapa dirinya, bahwa dia ini adalah Yusuf adikmu, bukan, belum menunjukkan begitu kan saudara ya. Jadi saudara, dia tahan Simeon, dia bilang saya mau membuktikan omongan kalian bahwa kalian masih punya adik satu katanya, Benyamin ya saudara. Bawa Benyamin ke sini, baru saya percaya bahwa omonganmu itu benar dan kalian bukan pengintai. Karena kalau kalian pengintai, kalian akan mati. Itu kata Yusuf, saudara ya. Baik, kita akan masuk ke poin pertama. Hari ini 3 poin, tetapi banyak cerita saya, saudara. Saya harap enggak tidur ya, saudara. Karena saya banyak cerita ya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ya, slide ini saudara bicara tentang apa? Yakub terpaksa, di situ dikatakan terpaksa melepaskan Benyamin ya. Ceritanya bagaimana saudara? Jadi ketika
mereka pulang dari Mesir, kakak-kakaknya Yusuf ini yang berapa orang? 9, karena 10 ditahan 1 kan, Simeon di Mesir ya saudara. Mereka ceritakan semuanya kepada bapaknya bahwa kami boleh kembali ke Mesir untuk membeli bahan makanan, kami boleh ke Mesir untuk melepaskan Simeon. Syaratnya 1, kami harus bawa Benyamin kepada Perdana Menteri Mesir itu, katanya ya saudara. Dia nggak tahu bahwa Perdana Menteri Mesir itu adalah Yusuf. Kemudian apa ya jawaban dari Yakub, ayah dari Yusuf itu ya? Dia bilang begini saudara, Yusuf sudah nggak ada katanya, Yusuf sudah mati. Karena dia pikir Yusuf mati saudara. Simeon sudah ditahan katanya. Sekarang kamu mau bawa lagi Benyamin, nanti hilang lagi Benyamin. Saudara tahu Benyamin itu kan sekarang menjadi anak kesayangannya Yakub saudara. Karena dia lahir di usia tuanya Yakub dan dari istri yang dia kasihi, yaitu Rahel. Saudara harus ingat ini ya. Yusuf dan Benyamin satu ibu saudara, sementara yang lain berbeda ibu ya. Nah, jadi Yakub sangat-sangat menyayangi Benyamin ya. Jadi dia tidak mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir. Nah saudara, jadi masalah kan ini saudara, nggak ada jalan keluar kan jadinya. Mereka mau beli bahan makanan, mau melepaskan Simeon ke Mesir, tapi harus bawa Benyamin. Sama bapaknya nggak boleh. Dilema kan saudara. Akhirnya masalah ini ya gantung. Ngerti gantung saudara. Nggak ada penyelesaiannya. Ya sudah gitu aja. Bapaknya nggak boleh kok ya. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah itu dibiarkan begitu saja. Tetapi saudara, permasalahannya adalah kelaparan itu semakin dahsyat. Gandum yang mereka beli di negeri Mesir itu semakin habis, saudara. Otomatis mereka butuh gandum lagi, harus beli lagi ke Mesir. Kemudian Yakub ngomong sama anak-anaknya ini, pergilah ke Mesir, beli gandum untuk kita supaya kita nggak mati, katanya. Kemudian Yehuda bilang kepada ayahnya, tetapi orang itu, Perdana Menteri itu mengatakan bahwa kami kalau tidak membawa adik kami yang bungsu itu, kami nggak boleh pergi ke sana, katanya. Kalau kami membawa Benyamin, baru kami boleh pergi ke sana, katanya. Lalu Yakub berkata begini kepada Yehuda, kalian ini sudah bikin susah. Gampangnya seperti itu saudara. Mengapa kalian cerita sama penguasa Mesir itu bahwa kalian masih punya adik? Kemudian Yehuda bilang begini, Pak, bukan saya cerita-cerita kalau kami punya adik, punya bapak, tapi penguasa itu tanya-tanya, katanya. Nah saudara ngerti kenapa Yusuf tanya-tanya ya? Karena Yusuf pengen tahu keadaan adiknya, Yusuf kan pengen tahu keadaan ayahnya, makanya Yusuf banyak tanya saudara. Tapi mereka kan tidak paham kenapa Yusuf selalu bertanya saudara. Jadi Yehuda bilang, penguasa Mesir itu Pak yang tanya, apakah masih ada adikmu di rumah, bagaimana bapakmu sehat apa enggak? Dia selalu tanya katanya. Jadi bukan saya yang cerita-cerita. Begini aja Pak, kata Yehuda, izinkan Benyamin pergi bersama dengan kami, dan saya akan membawa pulang dia nanti ke Kanaan dengan selamat. Jika tidak, maka hukum saya, katanya. Hukumlah saya. Itu yang dikatakan Yehuda. Saya akan menanggung hukuman selamanya. Wow, selamanya lagi katanya ya. Ini dia katakan. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yakub dengan terpaksa, makanya di sini Yakub terpaksa, saudara ya, dengan terpaksa melepaskan Benyamin ikut bersama kakak-kakaknya. Tapi kemudian Yakub bilang begini, bawa
hasil tanah kita yang bisa kita bawa untuk penguasa Mesir itu, katanya ya. Waktu mereka datang ke Mesir pertama kali, kemudian mereka pulang, uangnya kan dikembalikan. Saudara ingat kan cerita kemarin? Uangnya kan dimasukkan di dalam karung. Nah, mereka kan ketakutan, dipikirnya mereka mencuri kan, saudara ya. Bapaknya Yakub bilang gini, uang itu yang dikembalikan itu, kembalikan lagi ke sana. Kemudian bawa uang 2 kali lipat banyaknya, katanya. Kemudian berikan pemberian-pemberian seperti madu, kacang kenari, buah badam, kemenyan, mur, bawa, katanya. Ya, ini supaya lunak hatinya penguasa Mesir itu. Gampangnya gitu ya, saudara. Jadi kasih bawa-bawaan gitu ya. Orang kalau sudah dikasih bawa-bawa itu, ya biasanya lebih lunak begitu. Jadi Yakub suruh bawa-bawa seperti itu, saudara ya. Kemudian Yakub bilang, setelah itu bawalah pulang Benyamin dengan selamat. Saya akan berdoa supaya Benyamin selamat, katanya ya. Lalu saudara, mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir. Ketika mereka datang, dan Yusuf sudah melihat mereka. Yusuf melihat Benyamin, adiknya, saudara. Dia lihat semuanya. Kemudian dia bilang sama hambanya, dia bilang begini, sembelih seekor ternak. Kemudian masak ternak itu yang enak. Setelah itu seluruh itu orang-orang dari Kanaan itu suruh ke rumah saya, katanya ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba ini terus menemui kakak-kakaknya Yusuf. Dia bilang, kalian diminta untuk ke rumahnya Bapak Yusuf, gitu ya. Saya nggak tahu mereka panggil apa dengan Bapak Yusuf, Perdana Menteri pada waktu itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka mulai ketakutan, saudara. Mereka mulai ketakutan ketika mereka disuruh ke rumahnya Yusuf, saudara. Wah, jangan-jangan ini habis ini kita, dihukum mati mungkin, karena kita dulu dipikirnya mencuri, katanya ya toh, saudara. Apalagi pertama kali mereka datang, Yusuf bilang mereka siapa? Pengintai, katanya. Akhirnya pada waktu mereka berjalan ke rumah Yusuf, seorang dari antara kakaknya ini bilang sama kepala pembantu rumah Yusuf. Dia bilang gini, mohon izin Tuan, saya mau menjelaskan sesuatu, katanya. Waktu pertama kali kami datang, katanya, kami mau membeli makanan. Setelah itu dalam perjalanan kami pulang, pada waktu kami membuka karung gandum, ternyata di situ ada uang pembayaran kami. Sungguh kami nggak mencuri, katanya. Kami nggak tahu kenapa ada uang itu di situ. Nah, saudara, apa jawab dari hambanya Yakub? Hambanya Yakub ini bilang begini, jangan takut, Allahmu, Allah ayahmu pasti telah memasukkan uang itu ke dalam karungmu sebagai pemberian. Kemudian dia bilang begini, aku ingat bahwa kamu telah membayar kepadaku untuk gandum waktu itu. Jadi hamba itu bilang, aku ingat kok kamu sudah bayarin kepada saya, katanya ya. Jadi nggak usah takut, katanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf datang, saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada Yusuf, dan pemberian-pemberian tadi yang madu dan sebagainya tadi itu loh, saudara ya, itu diberikan kepada Yusuf sambil mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Lalu saudara, Yusuf melihat Benyamin. Dia katakan begini, dia lihat Benyamin itu kan satu ibu sama dia ya, saudara. Dia bilang, inikah adikmu yang kamu ceritakan itu, katanya. Benar tuanku, ini adalah adik kami yang kami ceritakan itu, katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Yusuf benar-benar pengen peluk itu si Benyamin, karena itu adik dia, saudara ya. Tapi dia masih tahan-tahan. Terus apa yang Alkitab katakan, saudara? Dia pergi ke kamarnya, ditinggalkan semuanya, dia pergi ke kamar. Kenapa? Hatinya nggak tahan, saudara. Hatinya sudah nggak tahan melihat Benyamin. Dia masuk kamar, dia menangis di sana, saudara, karena rindunya kepada adiknya itu, saudara. Sudah 13 tahun penderitaan, tetapi kalau saudara lihat peristiwa ini sudah lebih dari 13 tahun dia nggak ketemu, karena ada 7 tahun kelimpahan, iya kan, saudara? Dan pada waktu terjadi ini, itu sudah 2 tahun sengsara.
Berarti 13 tahun ditambah 7 ditambah 2. Iya kan saudara? Paham nggak saudara? Atau bingung? Dia nggak ketemu saudaranya ini berapa tahun saudara? 13 tahun penderitaan, 7 tahun masa kelimpahan sebagai Perdana Menteri, iya kan? Kemudian ditambah 2 tahun lagi. Jadi berapa itu saudara? Ya itu 24 ya. Ya 9 tambah 13. Iya kan saudara? Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, 9 tambah 13 berapa saudara? Nggak ngantuk berarti. Ya. Nah jadi saudara, sudah cukup lama mereka nggak ketemu saudara, ya. Cukup lama mereka nggak ketemu, 22 tahun saudara nggak ketemu dengan Benyamin. Betapa rindu hatinya saudara, ya. Jadi dia masuk kamar, dia menangis saudara. Setelah itu saudara, Yusuf keluar lagi dan mereka didudukkan di dalam satu meja yang besar dan diurut dari yang tua. Dari siapa yang tua saudara? Ruben ya. Ruben terus saudara ya, sampai yang kecil saudara. Kemudian mereka hanya diam saja sambil berpandang-pandangan, lihat-lihat kita ini mau diapain gitu saudara ya. Mereka bingung, mereka mau diapain. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian mereka dikasih makan. Tambah deg-degan saudara. Ruben lemu dan itu dipotong gitu ya. Dikasih makan mereka saudara ya, dikasih makan yang enak-enak. Tapi saudara, Alkitab mencatat saudara bahwa pelayan memberikan kepada Benyamin 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Misalnya kalau saudara-saudara yang lain 1 piring, Benyamin 5 piring gitu loh saudara. Banyak dikasih, bermacam-macam, lebih enak-enak Benyamin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu makan siang mereka sampai lama mereka ada di situ saudara. Dan akhirnya Yusuf bilang, kalian bermalam saja di sini, besok pagi baru kalian pulang ke Kanaan. Nah ketika mereka beristirahat saudara, karung-karung mereka itu diisi dengan gandum. Kemudian saudara, cawan atau cangkir ya saudara ya, cangkirnya Yusuf itu kan terbuat dari perak saudara, khusus untuk Yusuf ya. Dia bilang begini sama hambanya, tolong ini masukkan ke karungnya milik yang bungsu. Siapa saudara yang bungsu? Benyamin ya, masukin. Oke, dimasukkan gitu saudara. Dah, mereka kan nggak tahu saudara, mereka istirahat ya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ketika pagi-pagi mereka bangun, mereka pamit, mereka pulang ke Kanaan saudara, mereka udah lega. Aduh lega, rupanya kita nggak diapa-apain katanya ya. Nah, mereka pulang, kita pulang bawa Benyamin pulang. Tapi nggak lama mereka pergi. Yusuf bilang sama hamba-hambanya, tolong kejar mereka, terperiksa isi karung mereka katanya ya. Nah begitu mereka dikejar, pegawainya ini bilang begini sama mereka, mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Nah, mereka kan bingung, kejahatan? Kami nggak melakukan kejahatan apa-apa. Saya akan periksa, gampangnya gitu ya, semua karung kalian. Kalau ada kedapatan cawan dari tuanku, maka dia harus menjadi budak. Setuju, semua setuju. Karena mereka berpikir kami nggak mencuri kok, ya toh. Akhirnya diperiksa semua. Ketika diperiksa, kedapatanlah cawan Yusuf di karung Benyamin, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara perasaan kakaknya? Saudara bisa membayangkan mereka kayak disambar geledek kali ya, saudara ya. Hah, ada cawan di karungnya Benyamin. Padahal dia pegawai raja, siapa Yusuf tadi berkata, kalau ini kedapatan di karungnya siapapun, dia harus menjadi hamba dari Yusuf, harus menjadi budak bagi Yusuf. Dan semua setuju. Dan ketika itu ada di karungnya Benyamin, berarti Benyamin harus jadi budak, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah saat yang sulit bagi kakak-kakaknya.
Pegawainya Yusuf bilang, sekarang kalian boleh pulang ke Kanaan, tapi Benyamin saya bawa kepada Yusuf untuk menjadi budak. Saudara yang dikasih Tuhan, kakak-kakaknya nggak mau meninggalkan Benyamin. Mereka ikut ke Mesir, kembali bertemu dengan Yusuf, saudara. Ya, jadi mereka kembali ketemu dengan Yusuf. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat poin yang kedua. Kita akan melihat poin kedua. Tolong slide selanjutnya. Kita akan melihat perubahan saudara-saudara Yusuf, artinya perubahan karakter. Kita akan melihat dari cerita ini perubahannya apa. Kemudian saudara, cerita itu ketika mereka menghadap kepada Yusuf, Yusuf bilang, sama, apa yang sudah kalian lakukan? Saya sudah berbuat baik kepada kalian, kenapa kalian mencuri cawan ini? Katanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tampillah Yehuda pada waktu itu. Yehuda berkata, biarkan hambamu ini menyampaikan sesuatu kepada Tuanku, katanya ya. Jangan marah Tuanku. Kemudian dia mulai cerita, itu saudara, kronologinya saudara ya. Dulu waktu kami datang pertama kali, Tuanku bertanya, apakah kami punya saudara? Masih kami katakan, satu dirubah. Tuanku tanya, apakah bapak masih hidup? Masih sehat ada di rumah. Tetapi adik kami itu nggak boleh pergi karena dia adalah anak yang lahir ketika usia bapak kami telah tua. Sedangkan saudaranya sudah mati. Padahal di depannya ya saudara, Yusuf kan itu yang dimaksudnya itu. Jadi dia cerita betapa bapaknya ini sayang kepada Benyamin. Itu yang dia mau ceritakan. Ketika Tuanku berkata bahwa Benyamin harus dibawa kembali ke Mesir, bapak kami tidak mengizinkan. Ini cerita Yehuda kepada Yusuf, saudara. Ya. Tetapi hambamu ini berkata bahwa Benyamin akan kami bawa pulang dengan jaminan hukum hambamu ini kalau Benyamin tidak dibawa pulang. Akhirnya Benyamin boleh kami bawa. Kami pergi ke Mesir, kami mau membeli makanan, dia katakan. Dengan kata lain, kami mau beli makanan, kami mau bawa pulang Simeon. Dan kami mau menunjukkan Benyamin kepada Tuanku bahwa apa yang kami katakan itu benar adanya, kami tidak berbohong. Dan ketika semua jamuan yang sudah Tuanku buat, kami pulang, tiba-tiba ada cawan itu. Kami sungguh tidak pernah mengambilnya. Kemudian Yehuda berkata begini, saudara, jangan anak ini menjadi budak tuanku, biar aku saja, kata Yehuda, yang menjadi budak dari tuanku. Saudara lihat ini ada satu poin yang baik sekali. Nah, sekarang saya mau menyampaikan sesuatu di sini, saudara. Dari cerita yang saya sampaikan ini, saudara, ternyata Yusuf itu menguji mereka, saudara. Ya, Yusuf itu menguji mereka. Apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah atau belum? Yang pertama, coba slide selanjutnya. Ya, ini dua ujian yang direkayasa Yusuf sebagai bukti saudara-saudaranya Yusuf telah berubah. Pertama, Yusuf menggunakan Benyamin untuk menguji mereka. Saudara, mungkin saudara pernah membaca cerita tentang Yusuf ini, saudara ya. Tetapi saudara tidak mengerti mengapa ketika mereka makan, Yusuf dikasih lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Kalau saudara menjamu makan, ada tamu datang, nggak mungkin saudara menjamu satu orang lebih banyak dari yang lain. Betul apa enggak? Coba saudara pikirkan. Nih ya, kita kumpul nih hari Natal ya saudara. Saudara-saudara kumpul di rumah saudara, kumpul makan bersama. Tapi satu orang saudara kasih lebih banyak, ya, karena saudara tuan rumah. Yang lain biasa-biasa saja. Semua cuma es teh. Yang ini dikasih Coca-Cola, dikasih es teh, dikasih es buah. Tapi cuma satu orang. Aneh gak? Aneh kan saudara ya? Yusuf menguji kakak-kakaknya dengan memberi Benyamin 5 kali lebih banyak, 5 kali lipat lebih banyak. Kenapa?
Dia sengaja lakukan itu mau melihat reaksi kakak-kakaknya. Ya, dia mau lihat reaksi kakaknya masih iri apa enggak, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena Yusuf dijual karena kakak-kakaknya iri. Iya kan? 22 tahun yang lalu, saudara, ketika Yusuf mendatangi kakak-kakaknya pakai jubah-jubah yang indah kan, saudara, dan langsung kakaknya lihat, lihat itu si pemimpi datang, katanya. Kemudian dirobek jubahnya, dimasukkan ke dalam sumur kosong. Betul gak, saudara? Kenapa? Iri kan, saudara? Kakak-kakaknya ini iri kepada Yusuf karena Yusuf anak kesayangan, saudara. Dan karena iri mau dibunuh Yusuf. Tapi Ruben kan nggak memperbolehkan, makanya dimasukkan sumur kosong. Akhirnya oleh usul Yehuda dijual sebagai budak, saudara. Tapi kan semula mau dibunuh, saudara. Perhatikan, karena iri hati maka mau membunuh Yusuf. Sekarang Yusuf mau coba, saudara, ya, dikasih Benyamin lebih banyak lagi. Bukankah Benyamin itu penggantinya Yusuf? Karena Yusuf dianggap sudah mati oleh ayahnya. Makanya di rumah Benyamin anak kesayangan, saudara. Makanya ketika pergi ke Mesir hanya 10 orang. Benyamin tinggal di Kanaan, nggak boleh pergi sama Yakub, saudara. Jadi saudara bisa lihat bahwa Yakub itu menyayangi Benyamin lebih daripada yang lain. Dan sekarang Yusuf mulai mencoba, saudara. Apakah kakak-kakaknya ini cemburu, iri karena Benyamin dikasih lebih banyak? Makanan aja 5 kali lebih banyak, 5 kali lipat, saudara, lebih banyak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yusuf dengan sengaja mengatur untuk piala peraknya berakhir di mulut karung Benyamin. Sekarang, saudara, kalau peristiwanya itu dulu, waktu Yusuf, itu kan karena iri kan, saudara, ya. Yusuf memang dijual, mau dibunuh, dijadikan budak karena apa, saudara? Iri. Dan sekarang Benyamin itu anak kesayangan bapaknya loh, saudara. Makanya Yusuf mencobai kakak-kakaknya dengan mengatakan sekarang Benyamin harus jadi budak di Mesir. Kalau kakak-kakaknya ini belum berubah karakternya, pasti dia bilang, ya udah, nggak apa-apa. Wis podo karo kakake Yusuf. Kan gitu kan, saudara? Kan dia anak kesayangan di rumah. Dan sekarang Yusuf bilang Benyamin harus menjadi apa? Budak di Mesir. Betul gak, saudara? Saudara paham maksud saya? Ngerti gak, saudara? Ya. Jadi kalau kakak-kakaknya ini belum berubah, pasti Benyamin disuruh jadi budak di Mesir, mereka seneng, saudara. Karena memang mereka iri hati. Tapi beda, saudara. Ini dia perbedaannya. Rupanya mereka sudah berubah. Rupanya mereka sudah tidak iri hati lagi, saudara. Itu sebabnya ketika Benyamin dibawa menghadap Yusuf untuk dijadikan budak, Yehuda datang. Dia katakan, tidak tuanku, lebih baik Benyamin adekku yang bungsu itu pulang, tetapi akulah yang jadi budak. Loh, saudara, beda kan, saudara? Padahal dia anak kesayangan kan, saudara? Anak yang dimanja kan, saudara, si Benyamin itu. Tapi sekarang sudah berbeda kan? Kalau dulu Yusuf dibuang kan, saudara? Tapi sekarang Benyamin tidak. Yehuda berani menggantikan Benyamin dengan mengatakan, aku sekarang yang harus menggantikan jadi budak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian itu, maka Yusuf mengerti bahwa kakak-kakaknya ini sudah berubah. Saat itulah Yusuf berkata kepada kakaknya, akulah Yusuf, saudara kalian. Disitulah saatnya Yusuf menyatakan dirinya. Karena dia yakin bahwa kakaknya ini sudah berubah. Enggak seperti dulu lagi. Sekarang kakaknya mau melindungi Benyamin, adiknya, saudara. Itu sebabnya dia bilang, akulah Yusuf, saudara kalian. Apakah ayah masih hidup? Dia tanya gitu.
mereka pelongah-pelongoh saudara, kaget kayak disambar petir saudara. Nggak menyangka sama sekali bahwa siapa yang di hadapan mereka ini adalah Yusuf saudara. Mereka gemetar, habislah kita kata mereka dalam hati. Ya, mereka tidak menjawab. Ini akan membawa kita kepada poin nomor 3 saudara. Mari kita lihat poin nomor 3. Yusuf memberi pengampunan sebagai ungkapan takut akan Allah. Ya, kita mau lihat di sini pandangan Yusuf saudara tentang penderitaannya. Kita mau lihat perspektifnya Yusuf tentang penderitaan saudara. Ya, mari kita baca Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 15. Ya, nah ayat inilah yang kita baca saudara. Ya, saudara simak baik-baik ayat ini. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, saudara perhatikan ayat lami tadi ya, ayat 5 tadi apa dikatakan saudara? Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, inilah pandangan Yusuf terhadap penderitaan saudara. Allah kok yang nyuruh aku ke Mesir duluan, mendahului kamu katanya ya. Oke, terus. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapi dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 14 langsung. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan Yusuf terhadap apa yang dia alami, terhadap penderitaan yang dia alami. Dia katakan, Tuhan yang menyuruh aku ke Mesir. 13 tahun aku menderita, itu adalah satu proses di mana Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir supaya aku dapat memelihara kalian, kata Yusuf. Saudara lihat bahwa Yusuf mempunyai satu kematangan dalam berpikir, cara berpikirnya sangat dewasa. Saya tadi mengulang perkataan Mbak Riwanti di situ, saudara, 3 kali Yusuf berkata bahwa Tuhanlah yang menyuruh aku ke Mesir. Ya, jadi saudara, ini dalam pandangan atau perspektifnya Yusuf, saudara, bahwa penderitaan semua proses yang dialami itu semuanya adalah karena Tuhan, katanya. Jadi kamu gak usah takut. Dia gak balas dendam sama saudara-saudaranya, saudara.
Kemudian dia katakan, sekarang kamu jangan tunggu-tunggu ya. Pergi kepada Bapak Yakub, bawa semua saudara-saudara, istri, anak-anak, bawa semuanya. Kamu sudah saya siapkan tanah Goshen, supaya kamu dekat dengan saya bisa memelihara kalian, katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa Yusuf. Yusuf tidak ada dendam secuil pun saudara terhadap saudara-saudaranya. Pandangannya luar biasa. Kemudian saudara ayat 14 itu, dipeluknya Benyamin saudara. Leher Benyamin artinya dipeluk dengan erat, begitu saudara ya. Kemudian menangislah ia dan menangislah Benyamin di bahu kakaknya. Kemudian saudara lihat ini, Yusuf mencium semua saudaranya itu. Orang yang sudah merobek pakaian jubahnya 22 tahun yang lalu. Yang sudah melempar mereka Yusuf ke dalam sumur, saudara. Itu kakak-kakaknya, saudara. Yang sudah menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan akhirnya dia menjadi budak di Mesir, saudara. Dan akhirnya dia masuk penjara. Saudara, dia cium semua saudaranya dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu baru saudara-saudaranya plong, baru bercakap-cakap, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara bisa melihat betapa luar biasa karakter Yusuf ini, saudara. Ini adalah satu karakter yang harus kita teladani. Seringkali kita gak bisa seperti itu. Baru nyakiti kita sedikit saja, kita bilang, aku mau ngomong sama dia. Kita bilang kayak gitu, saudara. Saudara, kita nggak sadar bahwa apa yang terjadi, seraut wajah yang muram terjadi dalam diri kita, itu seizin Allah, saudara. Kita nggak tahu bahwa ada sesuatu yang menyedihkan hati kita, itu seizin Allah. Kenapa kita nggak menyadari hal itu? Tapi Yusuf menyadari, sekalipun dulu belum ada panduan Alkitab kayak kita, saudara. Kalau sekarang saudara sudah ada panduan Alkitab. Zaman Yusuf nggak ada, saudara. Saudara tahu dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara tahu ayat itu? Yusuf tahu nggak? Nggak tahu, saudara. Tapi masalahnya banyak orang Kristen walaupun tahu ayat itu, tetap saja saudara ketika dia mengalami penderitaan nyalah kayak orang lain. Tetap saja dia marah-marah, ya kan saudara? Tapi hari ini kita belajar dari satu pribadi yaitu Yusuf, saudara. Walaupun dia sudah dibuat menderita 13 tahun, tapi lihat apa yang dia lakukan ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, saudara. Ya, dia peluk, dia cium mereka. Dia menenangkan mereka, kamu gak usah takut. Allah lah yang sudah menyuruh aku ke tempat ini lebih dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter ini adalah karakter yang harus kita miliki. Slide terakhir. Mengapa Yusuf dapat mengampuni mereka? Coba kita akan lihat beberapa ini kesimpulan, saudara ya. Perhatikan, Yusuf 3 kali menyebut hal ini. Allah lah yang menyuruh aku mendahului kalian. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Yusuf terus ngomong, Allah yang sudah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir, katanya. Jadi bukan karena kalian buang aku, jual aku, bukan. Allah semuanya, Allah yang bekerja. Yang kedua, Yusuf dengan kematangan rohaninya dapat melihat bahwa semua yang terjadi adalah pekerjaan Allah. Saudara bisa melihat hari ini bahwa apa yang saudara alami adalah pekerjaan Allah. Kalau saudara sukses itu pekerjaan Allah. Saudara menderita pun Tuhan izinkan. Amin, saudara. Yusuf Tuhan izinkan menderita, saudara, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Enggak tinggal dalam penderitaan, saudara. Dia akan naik, nanjak, saudara. Yusuf itu naik menjadi tinggi sekali. Hal yang selanjutnya, oleh karena itu tidak ada alasan untuk Yusuf tidak mengampuni. Nggak ada alasan dia untuk tidak mengampuni. Selanjutnya, jika aku tidak mengampuni kamu, itu berarti aku tidak menerima atau tidak setuju dengan pengaturan Allah. Kalau saudara tidak mengampuni orang atau saudara menyalahkan orang lain atas penderitaan yang saudara alami, berarti saudara tidak terima, tidak setuju bahwa Allah mengatur saudara. Saudara mau ngatur hidup saudara sendiri.
Saudara tanya, tapi kenapa Tuhan kok penderitaan ini terlalu panjang dan berat? Tuhan yang tahu jawabnya, saudara. Mungkin dia sedang membentuk karakter saudara supaya rendah hati. Bisa kan? Bisa, saudara. Ya. Selanjutnya, seorang yang takut akan Allah akan benar-benar mampu mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf 13 tahun menderita. Memang kalau dilihat itu adalah ulah kakak-kakaknya. Tapi dia mampu melihat bahwa semua itu adalah tangan Tuhan, saudara. Yusuf mimpi dan mimpinya jadi kenyataan. Ya saudara, artinya gak sebarang mimpi ya, gak semua mimpi berasal dari Tuhan saya katakan saudara. Tapi apa yang Yusuf mimpikan itu berasal dari Tuhan. Saya akhiri dengan cerita hidup saya, mungkin saudara sudah pernah mendengar, tapi sepertinya agak nyambung dengan cerita Yusuf ya. Mungkin ada beberapa yang gak tahu saudara ya. Jadi tahun 98 saya kerja di Jakarta saudara. Setelah saya kuliah ya, saya gak mau jadi pendeta saudara, saya melarikan diri ya. Pokoknya saya mau kerja gitu ya di Jakarta. Kemudian satu hari saudara di dalam ibadah itu saya ikut dalam satu gereja kecil saudara, tetapi Roh Allah bekerja luar biasa di sana. Ada seorang ibu melihat satu penglihatan saudara dalam gereja itu, dan penglihatan itu ditujukan kepada saya. Saya orang baru di gereja itu dan saya nggak banyak kenal sama orang di sana saudara ya. Nah, saya ikut paman saya salah satu pendeta muda di gereja itu saudara. Kemudian ibu ini berkata begini, saya melihat saudara Teddy katanya, ini tahun 98 saudara ya. Saudara Teddy itu duduk di sebuah kursi, di depannya ada meja, kemudian ada buku berserakan katanya ya, di depan saya itu buku-buku berserakan. Kemudian ada tangan, hanya tangan membawa cawan, kemudian ada suara, minumlah. Hanya itu aja penglihatannya saudara. Kemudian saudara, saya mulai tanya sama paman saya, apa makna daripada penglihatan tersebut untuk saya? Paman saya bilang begini, kamu bakal naik pangkat, naik jabatan. Karena bicara soal kursi dan meja itu bicara jabatan katanya. Kamu bakal naik jabatan di perusahaan kamu katanya. Bagus juga saya pikir ya. Hanya ada buku berserakan berarti itu adalah satu tanda bahwa saya harus membereskan sesuatu, kan gitu saudara ya. Tapi gak lama kemudian saudara, terjadi kerusuhan 14-15 Mei 98. Kerusuhan itu terjadi di Jakarta, di Solo juga terjadi ya kan saudara ya. Nah, akibat peristiwa itu saudara, saya di PHK. Saya bilang, paman saya bilang saya mau naik jabatan. Ini bukan naik jabatan, di PHK saudara ya, di PHK. Jadi saya cukup stres dengan kejadian itu saudara. Saya stres, bagaimana saya cari kerja saudara ya, nggak dapet. Saya masih tinggal di Jakarta saudara, di tempat paman saya yang sini, pindah-pindah saya pada waktu itu saudara. Kemudian saudara satu hari saya baca kitab Yusuf tiap hari. Saya baca kitab Yusuf ini saudara, sampai satu hari Senin jam 11 malam, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu saya harus kemana. Apakah saya harus kembali ke Solo? Apakah saya harus tetap tinggal di Jakarta? Saya minta tuntunanmu Tuhan, saya bilang begitu. Kemudian saya bilang begini, saya minta tanda dari Tuhan. Tandanya begini, saya ngatur lagi saudara. Ini doa orang stres. Saya ngatur-ngatur Tuhan saudara ya. Saya bilang, biar Om Rudi telepon saya dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini Om Rudi tidak telepon saya, berarti saya tinggal di Jakarta. Tapi kalau Om Rudi telepon saya, entah apapun alasannya, saya akan kembali ke Solo. Itu saya bilang sama Tuhan saudara ya. Hari Senin saya ingat, saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat itu hari Senin jam 11 malam. Saudara tahu jam 11:30 Om Rudi telepon saya. Tapi nggak bisa nyambung karena dulu kan handphone belum ada saudara, saya belum punya juga ya.
Handphone kan barang langka tahun 98, saudara. Telepon rumah gitu ya, telepon rumah. Tapi masalahnya telepon rumahnya posisinya nggak benar. Jadi Om Rudi nggak bisa nyambung, saudara. Besoknya hari Selasa baru bisa nyambung. Karena itu pun dia telepon paman saya yang satu lagi. Paman saya yang satu lagi baru nelpon ke tempat saya, saudara. Ya, jadi Om Rudi nyariin saya, saudara. Itu 6:30 pagi saya tanya, Om Rudi ada apa Om? Ted, kamu ini tadi malam saya telepon katanya, jam 11:30. Saya kaget, saudara. Bukankah saya baru berdoa jam 11? Saya bilang, saya kaget. Terus saya tanya, Om ada apa telepon saya? Gini Ted, saya ada pelayanan di Bandung. Bandung ada ke Jakarta, saudara. Saya minta tolong ke Solo ya, hari ini ke Solo. Setelah itu kita ke Bandung. Setelah pelayanan kita pulang ke Solo. Setelah dari Solo terserah kamu mau balik lagi ke Jakarta. Saudara bisa bayangkan nggak? Nggak praktis banget kan, saudara? Kalau mau ke Om Rudi mau cari supir ke Bandung, saudara, kenapa nggak cari supir yang ada di Solo? Kenapa kudu biaya mahal dari Jakarta saya ke Solo, setelah itu ke Bandung lagi, dari Bandung ke Solo lagi, setelah itu saya baru suruh pulang lagi ke Jakarta? Tapi saya tahu ini Roh Kudus yang memimpin Om Rudi, ya. Karena saya berdoa, saudara. Memang kadang-kadang nggak nalar, saudara. Tapi Roh Kudus yang sudah memimpin Om Rudi pada waktu itu, saudara. Jadi saya tahu ini jawaban atas doa saya, ya. Kemudian, saudara, setelah itu baru saya pamit sama paman saya bilang saya pindah ke Solo. Saya bawa semua barang saya, saudara ya, tahun 98 itu ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita saya jadi pendeta muda di sini, saudara. Saya melayani di sini kembali, saudara. Dan tahun 2005 Om Rudi berkata, Ted kamu gantiin saya. Itu tahun 2005. Saudara lihat, dari 98 sampai 2005 berapa tahun, saudara? 7 tahun, ya. Jadi kadang-kadang pernyataan Tuhan tuh nggak begitu saja terjadi, saudara. Yusuf lama mengalami penderitaan pun 13 tahun, saudara. Ya, saya tuh dulu stres, saudara, benar-benar stres. Karena saya nggak mau jadi pendeta, ya saudara. Ya, saya nggak mau jadi pendeta, saudara ya. Makanya saudara itu perjuangan di dalam hati saya ya, wah gitu. Tapi Tuhan nyatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tahu jalan hidup saya semuanya Tuhan yang atur, saudara. Ya, Tuhan atur segala sesuatunya, dan saya bilang saya siap melayani Tuhan. Karena saya tahu arti daripada cawan itu salah satunya saya siap disuruh menderita. Ya, cawan itu kan penderitaan, saudara. Ketika Yesus di Getsemani, ya toh, saudara, kalau boleh lalukan cawan ini, ya kan, saudara? Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu cerita hidup saya, saudara. Mungkin saudara punya cerita hidup sendiri. Bertahun-tahun mungkin saudara menderita, ya kan? Saya nggak ngerti, saudara. Tapi percayalah, ada waktunya Tuhan angkat saudara. Kalau saudara setia dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Mari. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Pada apapun
hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari pertama kita nyanyikan lagu ini. Perhatikan setiap kata dari lagu ini, saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah, Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pada apapun juga, sebelum coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara mengalami seperti Yusuf, hanya jalan ceritanya agak berbeda ya. Tentu saja dari kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kita juga mengalami banyak lembah di dalam kehidupan kita. Kita mungkin mengalami banyak penderitaan, karena Tuhan juga menguji hidup kita. Ada cobaan-cobaan, ada godaan-godaan dari roh-roh jahat juga dalam hidup kita. Banyak kejadian dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kejadian-kejadian itu mendatangkan suka di dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak menimbulkan duka cita juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak variasi dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini mungkin saudara mengalami banyak duka cita. Tapi seperti Yusuf, saudara, dia punya satu pandangan yang tepat. Dia katakan, Tuhan yang atur semuanya ini. Biarlah hari ini kita mau punya pandangan yang tepat. Nggak tahu saya saudara mengalami apa, kehilangan orang-orang yang saudara cintai, kesehatan yang saudara miliki mungkin hilang. Tapi semuanya itu ada dalam rencana Allah. Percayalah, semua itu ada dalam rencana Tuhan, saudara. Milikilah satu perspektif atau pandangan yang benar, saudara, bahwa semuanya itu ada dalam rencana Allah. Dan tetaplah saudara takut akan Allah. Saya percaya ada harinya nanti saudara akan diangkat oleh Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat tinggi saudara, sama seperti Tuhan mengangkat Yusuf. Saya akan berdoa untuk saudara secara khusus. Kalau saudara ingin saya doakan, tapi iman saudara taruh kepada Tuhan Yesus. Iman saudara letakkan kepada Yesus, karena dialah yang mengatur segala sesuatu. Kalau saudara hari ini mengalami banyak penderitaan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat banyak penderitaan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan izinkan ekonomi kami mungkin morat-marit. Tuhan izinkan ada keluarga kami yang pulang ke rumah Bapa. Tuhan izinkan banyak hal terjadi, masalah di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami melihat kehidupan Yusuf, bagaimana cara pandang Yusuf yang benar.
Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi dia katakan Tuhan yang membawa aku ke sini. Dan kami percaya firman Tuhan ini menjadikan satu teladan bagi kami semua. Apapun yang kami alami, penderitaan yang kami alami, Tuhanlah yang mengizinkan semuanya terjadi. Baik itu hal baik, baik itu hal buruk. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Mungkin hari ini prosesnya belum selesai dalam hidupnya. Ajarkan mereka tetap beriman, melangkah bersama dengan Tuhan, dengan iman yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya satu hari Tuhan angkat tinggi mereka. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati mereka, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini saudara, sambil kita bangkit berdiri. Tolong ditinggiin satu, terlalu rendah. Sambil kita mengucap syukur, kita nyanyikan lagu ini kepada segala perkara. Kita percaya Tuhan punya rencana saudara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan ku refnya. kasih Bapa. Hati kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu baik. Itu yang firman-Mu katakan dan kami pegang perkataan-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, meneguhkan iman kami. Engkau yang sudah memberkati jemaat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Bagi petugas pengumuman kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara kekasih. Saya akan membacakan ada beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama yaitu ibadah tunas remaja setiap hari Jumat yang diadakan di gereja di tempat ini jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Pengumuman yang kedua, ibadah KOM atau Komisi Anak Muda yang diadakan pada hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Ini bagi anak-anak muda bisa hadir pada hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja ini. Dan pengumuman yang ketiga, di bulan April akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan dan mengambil formulir di sekretariat gereja. Dan pembelajaran baptisan akan dimulai pada bulan Maret. Bagi jemaat yang mengambil formulir baptisan diharapkan segera mengembalikannya. Jadi pengumuman ini sangat penting bagi jemaat, tolong bisa diperhatikan dengan baik. Dan pengumuman yang keempat, gereja akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah, dan dana yang dibutuhkan saat ini sangat besar yaitu 15 juta. Bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman Paskah bisa memberikan di amplop dan ditulisi dengan janji iman. Paskah kemudian akan dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan di belakang. Jadi nanti di kotak belakang ada tempat untuk amplop janji iman bagi Bapak Ibu dan Saudara yang akan berjanji iman untuk Paskah. Itu aja pengumuman dari gereja dan tetap dukung di dalam doa untuk Paskah yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri untuk kita mengakhiri di dalam peribadatan kita pada siang hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa yang senantiasa memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Bagaimana karakter Yusuf yang luar biasa yang sudah Allah berikan Tuhan. Saat ini pun Tuhan Engkau akan memberikan karakter Yusuf itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan banyak liku-liku kehidupan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami. Baik di dalam permasalahan kami, baik di dalam pergumulan kami, baik di dalam keluarga bahkan ekonomi Tuhan. Memang Allah itu kehendaki untuk terjadi atas kami, untuk kami bisa naik tingkat di dalam kami datang kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap rencana itu yang sudah Allah berikan kepada kami itu pasti akan indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat siang hari ini Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan kami satukan doa kami, berdoa untuk Bapak Teddy Jefta Amin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan untuk hamba-Mu Engkau pakai di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi Engkau memiliki rencana yang indah untuk hamba-Mu. Engkau akan memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam pergumulannya, memberkati untuk keluarganya, bahkan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di dalam keluarga Bapak Teddy bersama istri dan anak-anaknya. Masa depan anak-anaknya Allah yang sudah berikan yang terbaik Tuhan.
Dan kami juga berdoa untuk pendeta Bapak Agus Sudarmono beserta istrinya Ibu Pendeta Muda Linda Novia Tuhan. Engkau juga memiliki rencana yang indah untuk Bapak Pendeta Agus bersama istri Tuhan, juga anak-anaknya. Allah akan memberkatinya, Allah akan campur tangan bahkan di dalam pergumulannya Bapak, di dalam penggembalaan gereja yang ada di perdesaan ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengetahui setiap jeritan anak-Mu Tuhan. Kalau pergumulan tanah pun kami percaya Allah sediakan. Dan setiap biaya-biaya pendanaan Allah juga sudah sediakan untuk penggembalaan di gereja yang ada di Jenggrik maupun yang ada di Ketean Tuhan. Engkau memberkati untuk anak-anaknya yang sekolah juga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang. Mereka juga Tuhan pelayanan yang ada di perdesaan, yang ada di Gumeng. Bapak dalam surga, Engkau tambah-tambahkan jemaat, Engkau tambah-tambahkan di dalam pergumulannya ini untuk kesetiaan jemaat-jemaatnya Tuhan. Walaupun ada di perdesaan, tetapi kesetiaan dari Bapak Yohanes ini Tuhan, Allah terus berikan antusias di dalam pelayanan bersama istri. Di dalam pekerjaannya pun, di dalam pergumulannya pun Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Pendeta Elimawarti Tuhan. Engkau juga akan campur tangan di masa tuanya ini Tuhan. Engkau terus memberkati di dalam kehidupan hamba-Mu. Apapun yang saat ini hamba-Mu kerjakan, apapun yang saat ini hamba-Mu pergumulkan dalam nama Yesus. Engkau memiliki rencana yang indah untuk Ibu Pendeta Elimawarti bersama anak, cucu, bahkan menantunya Tuhan. Engkau bentuk di dalam keluarga ini Tuhan, keluarga yang setia, keluarga yang taat, keluarga yang takut akan Engkau. Juga di dalam pelayanannya di Komsel kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai di dalam pelayanan Komsel ini menjadi teladan bagi setiap jemaat-jemaat yang dilayaninya Tuhan. Di dalam kesehatannya pun kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Allah sendiri yang akan memberkati, Allah sendiri yang akan menjaga kesehatannya dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, juga Pendeta Muda Bapak Ronaldo Tuhan. Engkau mengangkat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memiliki rencana yang indah di dalam penggembalaan yang akan diberikan nanti Tuhan. Engkau yang akan tambahkan hikmat kepada kedua hamba-Mu ini di dalam penggembalaannya Tuhan. Biarlah melalui kedua hamba-Mu, baik Bapak Bambang maupun Bapak Pendeta Ronaldo ini Tuhan, Engkau memberikan Tuhan pelayanan yang baik dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kedua hamba-Mu. Berkati di dalam keluarganya, berkati untuk pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk keluarga dari Ibu Tri Sunarsih Tuhan. Engkau yang terus memberkati kepada hamba-Mu ini Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam keluarganya. Engkau terus campur tangan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini Bapa. Engkau tahu dan Engkau yang akan mengabulkan setiap kerinduan dari Ibu Tri Sunarsih. Berkati untuk anak, menantu, cucu Tuhan. Dan kami percaya keluarga dari Ibu Tri Sunarsih ini akan menjadi alat-Mu, akan menjadi terang dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya setiap doa permohonan kami saat pagi hari ini Tuhan, Allah dengar dan Allah sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.